Ingat dengan kalimat bijak yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, kalimat ini tentu saja bukan untuk menjadikan kita untuk bermalas-malasan apalagi tujuannya untuk bertahan hidup. Meski memiliki keterbelakangan mental sejak kecil, seorang remaja berusia 13 tahun asal Padang, Sumatera Barat ini rela mengais rezeki untuk membantu keluarganya dengan menjadi manusia silver. Wah, salut. Kisah seorang remaja keterbelakangan mental yang mengais rezeki dengan jadi manusia silver datang dari Kota Padang. Diketahui remaja tersebut bernama Putra dan berumur 13 tahun. Di usia belianya, Putra rela membantu keluarganya untuk mendapatkan rupiah. Meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki, dirinya tak pantang menyerah. Pantauan tribunpadang.com pada Jumat 26 Maret 2021, Putra sedang berdiri hanya menggunakan celana pendek tanpa baju, sembari dicat oleh seorang wanita yang tak lain adalah ibunya di toko pinggir jalan di Simpang 4 Alai. Proses pengecatan hanya berlangsung 5 hingga 10 menit saja. Alat yang digunakan adalah kuas, minyak goreng, dan cat perak yang didapatkan dari toko bangunan. Rani adalah ibu Putra menjelaskan cat perak yang ia beli seharga Rp15.000 per kaleng berukuran kecil. Cat tersebut dicampur minyak goreng barulah dilumuri dengan kuas ke badan anaknya, sehingga cat yang digunakan Putra terlihat lembab dan tidak melekat kuat di tubuhnya. Putra mulai bekerja pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Selama bekerja, Putra ditemani Rani. Selain takut terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja, Putra sendiri memiliki keterbelakangan mental semenjak sekolah dasar. Kata Rani, cara bicara serta komunikasi yang susah dimengerti sejak kecil. Putra sendiri mulai bekerja sejak kecil sebagai pengamen bersama ayahnya. Ayah Putra semenjak ia kecil ngamen di Imam Bonjol, sedangkan Rani menjual minuman saset dan rokok menggunakan keranjang di sana. Menurut Rani, karena bekerja sebagai pengamen sewaktu sekolah, Putra sering menjadi bahan olok-olokan temannya sehingga ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Dari SD, Putra memang sukar bercerita. Saat ditanya, kata Rani, Putra selalu menjawab tidak tahu atas apa yang terjadi padanya. Sejak tahun ini, Putra juga sering pergi dari rumah walau akhirnya kembali lagi. Rani juga membeberkan pada awal Maret 2021, Putra kembali melakukan hal serupa. Kali ini Putra menghilang 1 pekan sebelum ditemukan kembali di Tunggul Hitam. Saat ditemukan, tangan dan kepalanya sudah dijahit oleh pihak puskesmas. Rani mengira bahwa putranya tersebut habis dipukuli oleh orang tidak dikenal.